Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Fernando. Di sini saya sebagai moderator akan memandu presentasi laporan proyek akhir kelompok 5, praktikum algoritma dan pemrograman 2. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 5, Queenie Suci Ambarwati. Yang kedua ada saya sendiri, Erik Fernando. Dan yang ketiga ada Nafi Dimas Elan Diaksa. Pada proyek akhir kali ini kita memiliki dua problem atau kasus. Problem yang pertama adalah problem rak buku. Pada problem rak buku ini kita memiliki dua objek utama. Yang pertama itu adalah rak buku yang memiliki itu. Yang kedua adalah n ekor bebek yang memiliki tinggi berbeda-beda. Ini kita diminta untuk mencari jumlah tumpukan bebek yang jika ditambah tingginya memiliki tinggi yang sama dengan rak buku atau lebih tinggi dari rak buku tersebut. Karena kita di sini memiliki beberapa koleksi bebek, jadi kita juga dapat memiliki beberapa kombinasi bebek yang dapat mencapai tinggi rak buku tersebut. Misal seperti ini atau yang seperti ini. Jadi masalah di sini adalah kita disuruh mencari jumlah bebek minimal yang dapat ditumpuk sehingga mencapai tinggi rak tersebut. Pada kasus kali ini kita memiliki 3 inputan. Yang pertama adalah jumlah bebek dengan variabel n. Yang kedua adalah tinggi rak buku. Dan yang ketiga adalah tinggi setiap ekor bebek. Output yang diminta adalah jumlah minimal bebek yang diperlukan untuk mencapai tinggi rak tersebut. Selanjutnya algoritma dan implementasi program akan dijelaskan oleh teman saya, Queenie Suci. Baik. Algoritma penyelesaiannya ialah dengan memasukkan tinggi-tinggi bebek tersebut ke dalam sebuah list, lalu mengurutkan tinggi bebek tersebut dari yang tertinggi ke yang terendah agar memudahkan mencari jumlah minimal bebek karena tinggi bebek boleh lebih tinggi atau sama dengan rak buku. Lalu tambahkan tinggi bebek dari yang tertinggi ke terendah sampai jumlah tinggi bebek tersebut lebih atau sama dengan tinggi rak. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan jumlah minimal bebek yang bertumpuk. Untuk contoh yang dipresentasikan, itu jumlah minimal bebeknya adalah 6 ekor. Lalu implementasi program. Berikut adalah program yang telah kelompok kami buat. Baris pertama akan meminta inputan jumlah bebek dan tinggi rak dengan metode map yang akan mengubah nilai string di inputan menjadi nilai integer. Metode split dalam baris pertama akan memisahkan nilai yang diinput dengan pemisah defaultnya yakni spasi. Baris kedua akan diminta inputan sebanyak jumlah bebek yang akan dimasukkan ke dalam sebuah list tinggi bebek. Lalu list tinggi bebek tersebut akan diurutkan dari tinggi ke rendah dengan fungsi sort dengan parameter reverse yang bernilai true. Setelah itu, kita membuat variabel baru bernama total dengan nilai 0 untuk menjadi buffer atau untuk menyimpan jumlah tinggi bebek yang akan dihitung. Pada baris ketujuh, dilakukan perulangan dengan menggunakan fungsi enumerate. Fungsi enumerate akan mengembalikan nilai indeks dan nilai dalam list satu persatu. Seperti dalam program yang ditampilkan, ia akan menyimpan indeks dan value akan menyimpan nilai-nilai dari list tinggi bebek. Lalu variabel total akan ditambahkan dengan value yang menyimpan nilai dari tinggi masing-masing bebek dari yang tinggi ke terendah. Variabel total akan terus ditambah dengan tinggi bebek di dalam list hingga nilai variabel total akan melebihi atau sama dengan tinggi rak. Jika nilai total sudah lebih atau sama dengan tinggi rak, maka akan dicetak i plus 1 atau indeks plus 1 yang akan menampilkan jumlah minimal bebek yang bertumpuk. Kemudian baris selanjutnya akan menghentikan perulangan dengan instruksi break. Berikut adalah sebuah video singkat tentang visualisasi problem rak buku. Sekian dari kasus pertama. Adalah problem mesh atau labirin. Pada
masalah ini kita akan diberikan sebuah labirin atau mesh dan kita diminta untuk mencari jalan keluar dari peta mesh yang diberikan. Pada sebuah labirin, masalah yang kita miliki adalah jalan keluar dari sebuah labirin akan memiliki banyak. Seperti ini, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi, kita diminta untuk mencari jalan atau langkah terpendek untuk keluar dari labirin tersebut. Pada masalah ini kita memiliki 3 inputan. Inputan pertama adalah ukuran dari mesh. Inputan kedua adalah peta dari mesh yang direpresentasikan oleh angka -1 yaitu tembok dan 0 adalah jalan. Setelah itu kita akan diberikan posisi awal dan dipastikan posisi awal yang diberikan pasti berada di dalam, dan output yang diminta adalah jumlah langkah minimal untuk keluar dari labirin tersebut. Pada algoritma dan implementasi oleh teman saya, Nafi Dimas. Algoritma penyelesaiannya dengan masukkan posisi awal ke dalam queue, keluarkan sel pada queue yang telah dilewati, terus masukkan setiap kotak atau sel tetangga ke dalam queue untuk kita kunjungi nanti beserta jarak sel tersebut dari posisi awal, dan ulangi hal tersebut sampai semua sel telah dilewati atau sudah mencapai pintu keluar sebuah maze. Ini adalah source code algoritma kelompok kita. Awalnya kita input besar baris dan besar kolom sebuah maze. Lalu kita input maze tersebut. Lalu kita input posisi awal dalam sebuah maze. Nah, selanjutnya kita pas maze, posisi awal dan besar maze ke fungsi solve. Di dalam fungsi solve, kita menggunakan algoritma pencarian breadth first search. Algoritma breadth first search itu algoritma pencarian menyebar. Kita menggunakan queue untuk menaruh sel untuk yang kita akan kunjungi nanti. Lalu kita mulai breadth first search-nya menggunakan loop. Kita pop deq queue tersebut dan masukkan ke variabel current position. Dan kita cek dulu apakah current position tersebut valid, posisi valid. Jika valid, kita mulai cari tetangganya. Tapi sebelum itu kita cek apakah current position tersebut merupakan exit atau bukan. Jika current position tersebut merupakan exit, kita return jumlah langkah yang kita telah ambil. Lalu kita ubah current position tersebut di maze menjadi -1 agar kita tidak kunjungi lagi. Lalu kita cari tetangga current position tersebut, atas, bawah, kiri, kanan current position, dan kita append ke dalam queue. Dan proses ini berjalan terus sampai kita keluar, menemukan exit-nya. Secara visual, algoritma ini berjalan seperti ini. Sekian presentasi laporan proyek kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dimengerti, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.